Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ramadhani Afandi dari kelas 3D NPM 022122136. Saya Malik Syahdir Muhammad dari kelas 3D Akuntansi NPM 0222122 Studium. Di sini kita mau mengeksplorasikan mata kuliah Introduction to Accounting. Bidang perpajakan dengan nama kantor konsultan pajak KKP Atek. Dan ada transaksi yang terjadi selama bulan Oktober. Kemudian di sini kita diminta pertama, buatlah jurnal umum untuk mencatat setiap transaksi dalam jurnal 2 kolom. Kemudian ada akun-akunnya. Kemudian yang kedua, postinglah jurnal tersebut ke akun buku besar 4 kolom. Yang ketiga, susunan rata saldo per 31 Oktober 2022. Kemudian yang keempat, sajikan laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas untuk bulan yang terakhir 31 Oktober 2022 dan laporan positif keuangan atau neraca per 31 Oktober 2022. Jadi pertama kita membuat jurnal umumnya dulu. Pada 1 Oktober, Atek memindahkan kas dari rekening pribadi ke rekening perusahaan sebesar 180 juta rupiah. Berarti dalam jurnalnya ditulis kas pada modal awal, karena kasnya bertambah, modalnya berkurang sebesar 180 juta. Tanggal 3 Oktober membeli 2 unit motor untuk operasional perusahaan seharga 60.750.000. Berarti di sini bertambah di debit kendaraan. Kemudian membayar tunai, berarti kasnya berkurang 22.500.000 dan sisanya dibayar dengan wesel bayar. Berarti wesel bayar sebesar 38.250.000. Pada tanggal 10 Oktober membayar premi asuransi tahunan untuk properti dan kecelakaan sebesar 28.850.000. Berarti di sini di debit ditulis asuransi dibayar di muka terhadap kas sebesar 23.850.000. Kemudian tanggal 13 Oktober membayar sewa untuk 3 bulan sebesar 14.400.000 rupiah. Berarti pada jurnal umum ditulis beban sewa karena dibayarkan, berarti kas beban sewa terhadap kas sebesar 14.400.000. Kemudian tanggal 14 membeli perlengkapan senilai 9.450.000 namun secara kredit. Berarti pada debitnya ditulis nama perlengkapan, kemudian di kredit ditulis utang usaha, bukan kas karena dibeli menggunakan kredit sebesar 9.450.000. Pada tanggal 15 Oktober membeli peralatan kantor senilai 20.250.000 yang akan dibayar, artinya dibeli secara kredit tanggal 13 November 2022. Berarti jurnalnya sama. Saya tadi cuma debitnya adalah peralatan kantor dan pada kreditnya utang usaha sebesar 20.250.000. Kemudian tanggal 15 Oktober menerima kas atas pekerjaan yang telah diselesaikan sebesar 54.450.000. Jurnalnya adalah kas, karena kas masuk berarti kasnya bertambah di debit. Terhadap pendapatan jasa, karena kita telah melakukan pekerjaan, maka pendapatan jasanya berkurang sebesar 54.450.000. Kemudian tanggal 21 Oktober membayar utang sebesar 19.800.000 rupiah. Artinya utangnya berkurang karena membayar utang. Karena utang berkurang, kita membayar utang dengan kas, berarti kas berkurang, dan sementara kas berkurang di kreditnya sebesar 19.800.000. Kemudian pada tanggal 24 Oktober mengirim tagihan kepada pelanggan atas pekerjaan yang telah diselesaikan sebesar 76.950.000. Artinya pekerjaan yang kita lakukan ini belum selesai. Artinya kita bertambah di utang usaha. Kemudian pekerjaan itu sudah kita lakukan, berarti berkurang di pendapatan jasanya dengan nominal 76.950.000.
Kemudian tanggal 26 Oktober. Tanggal 26 Oktober menerima tagihan atas beban perbaikan motor sebesar 3.937.500 yang harus dibayarkan di bulan November. Berarti dengan jurnal beban kendaraan terhadap utang usaha sebesar 93.937.500. Kemudian pada tanggal 27 Oktober membayar beban utilitas sebesar 6.300.000. Berarti di jurnal beban utilitas terhadap kas. Kemudian tanggal 27 Oktober membayar beban lain-lain. Berarti dalam jurnal beban lain-lain terhadap kas sebesar 2.767.500. Kemudian tanggal 29 Oktober menerima kas atas pembayaran piutang dari pelanggan. Berarti kas kita bertambah, piutang kita berkurang sebesar 18.450.000. Kemudian tanggal 30 kita memiliki beban gaji. Kita harus bayar gaji karyawan kita. Maka di jurnal beban gaji terhadap kas sebesar 27 juta. Nah, tanggal 31 ada price keperluan pribadi yang uang yang ditarik untuk keperluan pribadi. Artinya kas kita berkurang dan price kita bertambah. Price terhadap kas dengan nominal 22.500.000. Oke, setelah kita mengerjakan jurnal umum, selanjutnya kita posting ke huruf besar atau ledger. Yang pertama pada kas dengan nomor akun 111. Transaksi pertama kita tulis tanggal 1 itu setoran modal awal, ditaruh di debit, kemudian masuk ke saldo debit 1,5 juta. Tanggal 3 keterangannya membeli kendaraan, itu ditaruh di kredit 22.500.000. Nah, 157 ini dari mana? Dari 180 juta dikurang 22.500. Selanjutnya transaksi tanggal 10 membayar asuransi sebesar 23.850 ditaruh di kredit. Nah, hasilnya 133.650 sama dengan yang atas, jadi dikurang 157.500 dikurang 23.850 hasilnya 133.650. Kemudian transaksi nomor 13 membayar sewa, itu ditaruh di kredit dengan nominal 14.400.000. Kemudian saldo di debitnya 119.250.000. Selanjutnya transaksi ke-15. Tanggal 15 menerima uang. Itu ditaruh di debit 54.450. Kemudian taruh di saldo sekitar ditambah 173.700. Jadi 119.250 ditambah 54.450 hasilnya 173.700. Selanjutnya transaksi tanggal 21 membayar utang, itu ditaruh di kredit dengan nominal 19.800.000. Dan hasilnya ditaruh di debit saldo 153.900.000. Kemudian transaksi tanggal 27 membayar beban utilitas dengan nominal 6.300.000 ditaruh di kredit. Kemudian dikurangkan dan hasilnya 147.600.000. Kemudian tanggal 27 membayar beban lain-lain dengan nominal 2.797.500. Hasilnya 144.832.500.
Selanjutnya tanggal 29 menerima piutang dengan nominal 18.450 ditaruh di debit dan dimasukkan ke saldo 163.282.500. Kemudian tanggal 30 membayar gaji ditaruh di kredit dengan nominal 27 juta. Kemudian dimasukkan ke saldo tambahkan 136.282.500. Selanjutnya tanggal 31 Prime HT dimasukkan ke kredit dengan nominal 22.500. Tetapkan menjadi 113.782.500. Selanjutnya ada akun piutang usaha dengan nomor akun 112. Selanjutnya tanggal transaksi 24 dari jurnal itu mengirim tagihan penerimaan uang sebesar 76.950 ditaruh di debit. Selanjutnya transaksi tanggal 29 menerima pembayaran piutang dimasukkan di kredit dengan nominal 18.450.000. Kemudian dikurangkan menjadi 58.500. Selanjutnya ada akun perlengkapan. Akunnya 113. Dicatat tanggal 14 membeli perlengkapan dengan nominal 9.450, dimasukkan saldo ke debit 9.450. Kemudian selanjutnya ada asuransi dibayar di muka dengan nomor akun 114. Kemudian dicatat tanggal 10 membayar asuransi dimasukkan ke debit dengan nominal sebesar 23.850. Kemudian dimasukkan saldo debit 23.850. Selanjutnya ada akun peralatan kantor dengan nomor akun 116. Catat tanggal 15 keterangannya membeli peralatan kantor taruh di debit sebesar 20.250.000. Lalu dimasukkan ke saldo debit sebesar 20.250.000. Selanjutnya ada akun kendaraan dengan nomor akun 118. Dicatat dalam transaksi tanggal 3 membeli 2 unit motor dimasukkan ke debit sebesar 60.750. Lalu dimasukkan saldo debit 60.750.000. Kemudian selanjutnya ada nama akun wesel bayar dengan nomor akun tangannya menerbitkan wesel bayar. Ini ditaruh di kredit sebesar 38.250.000. Kemudian ditaruh di saldo kredit 38.250.000. Selanjutnya ada utang usaha dengan nomor akun 122. Tanggal 14 keterangannya membeli perlengkapan secara kredit taruh di kredit sebesar 9.450. Kemudian saldo ditaruh di kredit 9.450. Selanjutnya transaksi ke tanggal 15 membeli peralatan kantor sebesar 20.250.000 ditaruh di kredit, kemudian ditambahkan di saldo kredit jadi 29.700.000. Kemudian tanggal 21 bayar utang. Ini ditaruh di debit sebesar 19.800.000. Kemudian dikurangkan
ditaruh di saldo kredit sebesar 9.900.000. Kemudian ada beban kendaraan, ditaruh di kredit sebesar 3.937.500. Kemudian ditambahkan dengan 9.900 dan hasilnya 13.837.500. Kemudian selanjutnya ada nama akun modal HT dan kode akun 131. Pertama, setoran modal itu ditaruh di kredit 180 juta dan saldo 180 juta. Kemudian ada Private HT dengan nomor akun 132. Tanggal 31, keperluan pribadi dimasukkan ke debit sebesar 22.500. Kemudian ditaruh di saldo sebesar 22.500. Selanjutnya ada pendapatan jasa dengan nomor akun 141. Tanggal 15 menerima kas, ditaruh di kredit sebesar 54.450.000. Kemudian ditaruh di saldo kredit 55.450.000. Selanjutnya tanggal 24 menerima kas, ditaruh di kredit sebesar 76.950. Kemudian ditambahkan dari saldo kredit 54.450.000 ditambah 76.950.000, hasilnya 131.400. Selanjutnya ada beban gaji dengan nomor akun 151. Tanggal 30 membayar gaji dengan nominal 27 juta ditaruh di debit, kemudian di saldo 27 juta ditaruh di debit. Selanjutnya ada beban sewa dengan nomor akun 153. Tanggal 13 membayar sewa itu dimasukkan ke debit sebesar 14.400, kemudian ditaruh di saldo debit sebesar 14.400. Selanjutnya ada beban utilitas dengan nomor akun 154, ditaruh di debit dengan nominal sebesar 6.300.000, kemudian dimasukkan ke saldo sebesar 6.300.000. Selanjutnya ada beban kendaraan dengan nomor akun 155. Tanggal 26 membayar beban kendaraan. Ini dimasukkan ke debit sebesar 3.937.500 dan dimasukkan ke saldo debit sebesar 3.937.500. Selanjutnya ada beban lain-lain dengan nomor akun 159. Dicatat dalam tanggal 27 membayar beban lain-lain, ditaruh di debit sebesar 2.797.500, kemudian ditaruh di saldo debit sebesar 2.797.500. Oke teman-teman, kan tadi udah ngerjain jurnal umum ya. Terus yang dari jurnal umum udah diposting juga ke buku besar. Nah setelah kita posting ke buku besar, kita masukin yang ada di buku besar itu totalnya, kita masukin ke yang namanya neraca saldo. Nah sekarang kita masukin yang ada di buku besar ke neraca saldo. Jadi pertama itu di awal dari yang berurutan ya, awal dari kas. Tadi di buku besar kasnya itu bernilai 13.782.500 di debit. Kemudian yang kedua, selanjutnya ada akun piutang usaha dengan kode akun 12.
58.500.000. Dicatat di debit. Kemudian yang ketiga itu ada perlengkapan dengan kode akun 13 atau 113. Dengan nominal 9.450.000 di debit. Selanjutnya ada akun asuransi dibayar di muka dengan kode akun 14. Dengan nominal 23.850.000. Masukkan ke detik. Oke. Selanjutnya ada akun peralatan kantor dengan nomor akun 16. Sebesar 20.250.000. Kemudian setelah peralatan kantor ada kendaraan nomor akun 18 atau 118 dengan nominal 60.750.000 di debit. Selanjutnya ada akun hasil bayar dengan nomor akun 21. Nah, karena di buku besar itu hasil bayar di kredit, di neraca saldo juga sama, yang di debit, yang di kredit. Jadi di sini kita tulis hasil bayar itu di kredit sebesar 38.250.000. Selanjutnya nama akun utang usaha dengan nomor akun 22. Utang usaha juga sama di kredit sebesar 13.837.500. Kemudian akun setelah utang usaha yaitu modal HTEK dengan kode akun 31 atau 131 dengan nominal 120 juta. Selanjutnya ada nama akun Private HTEK dengan nomor akun 30. Itu debit nominalnya sebesar 22.500.000. Selanjutnya ada nama akun pendapatan jasa dengan nomor akun 41. pendapatan jasa itu di kredit sebesar 14.400.000. Selanjutnya ada nama akun beban gaji dengan nomor akun 51. beban gaji dengan nominal 27 juta. Selanjutnya ada nama akun beban sewa dengan nomor akun 53.
Nah, nominal 14.400.000. kemudian setelah beban sewa ada beban utilitas dengan kode akun 54 sama di debit juga dengan nominal 6.700.000. Lalu setelah beban utilitas ada beban kendaraan dengan kode akun 55 atau 155 dengan nominal 3.937.500. Selanjutnya ada nama akun beban lain-lain dengan nomor akun 59. Di debit dengan nominal 2.767.200 rupiah. Oh, maaf ya, buat pendapatan jasa itu bukan 14.400.000, tapi 1.131.400.000. Nah, akun-akun yang dari buku besar ke neraca saldo, kemudian kalian jumlahin, dan itu hasilnya harus balance ya teman-teman. Kalau misalnya nggak balance, Akan berdampak ke transaksi lainnya, ya, berarti kalian ada yang salah di jurnal umumnya. atau bisa jadi salah jumlah di buku besar. Nah, Ini harus hati-hati ya. terus sekarang kita cobain. Hasilnya itu 363.487.500. Setelah kita masukin ke neraca saldo, selanjutnya belum selesai ya teman-teman ya. Masih ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Baru setelah itulah prosesnya selesai. Oke teman-teman, jadi setelah teman-teman isi neraca saldo, teman-teman sekarang harus bikin yang namanya laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Pertama teman-teman itu harus bikin laporan laba rugi. Oke. Selanjutnya adalah laporan laba rugi. Jadi rumus laporan laba rugi itu pendapatan dikurang total beban usaha. Hasilnya menjadi laba bersih. Nah, pendapatan jasa itu dapat dari mana? Dapat dari hasil dari THR sama petani. Oke, kemudian masuk ke beban-beban. Yang pertama ada beban gaji dengan nominal 27 juta. Beban sewa 14.400.000, beban utilitas 6.300.000, beban kendaraan 3.937.500. Kemudian ada beban lain-lain 2.767.500. Kemudian totalin menjadi hasilnya 54.405.000. Nah, ini dikurangkan dengan pendapatan, jadi hasilnya menjadi laba bersih. Ini 76.995.000 ini menjadi laba bersih. Nah, setelah kita dapat laba bersihnya, kita lanjut ke laporan perubahan. Nah, setelah teman-teman dapat laba bersihnya, baru teman-teman bisa ngerjain yang namanya atau bikin laporan perubahan ekuitas. Pertama kita harus masukin modal awal matek. Di awal di jurnal umum teman-teman udah dapat dari soalnya itu 180 juta. Terus teman-teman tambah laba bersih yang tadi dihitung itu 76.995.000. Kemudian kalian totalin dapatlah harga 256.995.000.
995.000. Nah, kemudian kan tadi di jurnal juga ada price atau pengeluaran as yang diambil buat kepentingan pribadi, dan itu di laporan perubahan ekuitas itu dikurangin. Jadi dimasukin ke sini dikurang price attack 22.500.000, kemudian dikurang hasilnya 234.495.000 itu adalah modal akhir attack. Setelah ini baru kali teman-teman bisa mengerjakan yang namanya laporan posisi keuangan. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan itu terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas, yang terdiri dari aset lancar dan aset tetap, dan liabilitas lancar dan liabilitas jangka pendek ataupun liabilitas jangka panjang. Nah, yang pertama ada aset. Kita catat dalam aset lancar. Yang pertama ada kas. Dengan nominal 113.782.500 ini dapat dari neraca saldo. Kemudian piutang usaha dengan nominal 58.500.000 sama ini juga dari neraca saldo. Yang ketiga ada asuransi dibayar di muka dengan nominal 23.850.000. Kemudian ada tulang rapat dengan nominal 9.450.000. Dengan ditotalin menjadi total aset lancar sebesar 205.581.500. Nah, setelah ditotalin, kemudian catat dalam aset tetap. Yang pertama, yang masuk dalam aset tetap itu yang pertama ada peralatan sebesar 20.250.000. Kemudian ada kendaraan sebesar 60.750.000. Kemudian totalkan menjadi total aset tetap sebesar 81 juta rupiah. Dan total aset lancar ditambah total aset tetap menjadi jumlah aset sebesar 286.582.500. Nah, sekarang kita ke liabilitas. Pertama, liabilitas lancar atau liabilitas jangka pendek. Yang pertama itu ada hutang dagang sebesar 13.437.500. Kemudian kita ini ada totalnya kita sekian. Kemudian ada liabilitas jangka panjang, ada wesel bayar yaitu 38.250.000. Kemudian liabilitas kedua ini kita totalin jadi 52.087.500 rupiah. Kemudian kita hitung ekuitasnya, diambil dari modal akhir yang tadi teman-teman hitung laporan perubahan ekuitas. Ini adalah modalnya yang kita bisa, yaitu sebesar 233.495.000. Kemudian dari liabilitas dan ekuitas ini kalian totalin, jadinya 286.582.500. Dan kiri dan kanan atau aset dengan liabilitas ditambah ekuitas itu harus sama, teman-teman. Ya. Kalau misalnya nggak balance, baik lagi ke tadi, berarti kalian mungkin harus lihat lagi atau koreksi lagi neraca saldonya dan buku besarnya sampai ke jurnal umumnya mungkin. Dan itulah tahap terakhir dari proses akuntansi. Terima kasih. Teman-teman, tadi kita sudah menyelesaikan dari jurnal umum sampai ke laporan posisi keuangan. Semoga kalian memahami apa yang kita jelaskan. Mohon maaf atas kekurangan dalam penjelasan atau penyampaian materi kami. Semangat juga buat teman-teman yang besok mau UTS. Semoga dapat nilai yang memuaskan, nilai yang baik. Semoga balance sampai akhir, diisi semua. Gitu. Oke. Semangat. Itu aja dari kami. Semangat.